Sonora FM. Pagi menjelang siang ya Pak Iwan. Ya, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang para pendengar ya kalian. Iya, betul. Terima kasih Pak Iwan untuk waktu yang sudah diluangkan untuk sahabat Sonora ya di acara kami di kesempatan kali ini tentunya. Nah Pak Iwan, langsung saja nih kami ingin menanyakan seputar perihal kenaikan harga gula ya Pak ya. Mungkin ini jadi pertanyaan juga dari sahabat Sonora nih. Kenapa sih sepertinya beberapa hari ini, beberapa pekan ini gula ini naik nih Pak Iwan? Seperti apa informasinya Pak? Oke, begini, ada beberapa faktor ya terkait kenaikan harga sembako ini. Kemarin kan bawang putih ya, tapi ini sudah mulai agak normal. Bawang putih sudah 35 sampai 48 ribu pantauan kita. Sekarang gula berkisar 13 sampai 16,5 17 ya saya dengar. Beberapa waktu lalu kan pemerintah melalui presiden menutup keran impor ya akibat wabah corona ya kan. Dengan kejadian ini kan terpengaruh ke kita hampir 40% bahan baku gula itu raw sugar itu kita impor dari Tiongkok dan juga beberapa negara lain seperti Australia, India, Thailand. Berdasarkan hasil rapat kita kemarin, rakor perdagangan dengan dibuka juga oleh Presiden dan dihadiri beberapa menteri ya di Hotel Borobudur, Pak Presiden memutuskan untuk memerintahkan Kementerian Pertanian membuka keran itu lagi bersama perdagangan khusus untuk bahan-bahan pokok penting namanya ya. Bahan pokok penting itu ada beberapa bahan, 10 kira-kira, termasuk sembako. Nah sekarang ini lagi dalam proses tender untuk kita impor raw sugar. Raw sugar itu bahan baku membuat gula untuk dijadikan gula putih, namanya gula kristal putih. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi penurunan produksi di semua pabrik gula di Indonesia ya, karena kekurangan bahan baku tadi. Terus tebu sebagai bahan baku utama juga. Sekarang lagi musim tanam ya. Nah, kita koordinasi dengan Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian bahwa paling cepat panen tebu itu nanti Mei atau puncak-puncaknya Juni. Nah, inilah antisipasinya kenapa ini mulai bergerak naik. Nah, kemarin saya sudah berapa kali rapat, terakhir kemarin dengan Wali Kota ya, Wali Kota Palembang dipimpin oleh Ibu Waku. Menurut Bulog, sebenarnya stok kita ini cukup untuk 1 bulan ke depan, tetapi memang HET gula yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan itu 12.500 itu untuk gula bermerek. Ya, catatan ya, gula bermerek. Bermerek itu artinya dalam kemasan seperti Gulaku, Rose Brand, PSM, gula manis kita dan lain-lain itu. Nah, sedangkan gula curah itu tidak ditetapkan HET-nya oleh pemerintah. Makanya terjadi agak kemarin di pasar-pasar tradisional kan yang duluan naik itu gula curah ya, gula curah itu yang di karungan tuh, yang bermerek tuh yang putih. Nah, ini sudah kita laporkan terus ke Bapak Gubernur ya, dan himbauan Bapak Gubernur. Saya kemarin juga naikkan surat nota dinas ke Bapak Gubernur, menghimbau satu, masyarakat jangan panik. Kedua, jangan ada pembelian yang sifatnya sporadis, dalam arti panik buying itu, misalnya beli per kilo-kilo kan nggak boleh. Dengan kondisi yang sudah menipis, ini stoknya ada tapi menipis ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita takutkan nanti nggak cukup, makanya mal-mal dan retail kita himbau memang untuk menjual ya dibatasi, misalnya 1 kilo atau 2 kilo. Nah, kemarin Ibu Wawaku sudah ngomong bahwa akan melaksanakan operasi pasar segera di beberapa pasar-pasar tradisional. Yang kita utamakan adalah yang kantong-kantong tempat masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin ya. Itu. Nah, titiknya nanti ditentukan oleh pemerintah kota. Dan kita juga nanti ada OP pasar menjelang Ramadan. Nah, rencananya menjelang Ramadan kita akan OP pasar yang provinsi. Nah, janji Bulog dan pemerintah pusat nih ya, janji Bulog dan pemerintah pusat, insya Allah akhir Maret ini sudah mulai datang itu gula-gula yang diproduk di pabrik-pabrik tadi untuk mensuplai beberapa daerah yang
kosong maupun kurang. Nah, itu kira-kira kemungkinan akhir Maret sampai awal April ini, insya Allah ya sebelum Ramadan sudah normal. Dan kita himbau juga kepada pedagang yang nggak boleh lah naikkan harga itu setinggi-tingginya untuk mencari keuntungan tuh nggak boleh ya. Kan nggak, kalau yang di mall ini nggak naik tuh, yang di mall tetap 12.500, tapi di pasar tradisional kita himbau. Dan ini juga himbauan Bapak Gubernur ya, Pak Evan Darus, seperti itu. Ini nggak boleh menaikkan seenaknya, itu nggak boleh. Jangan mencari keuntungan sesaat di atas penderitaan orang, yang nggak boleh itu. Ya, saya kira itu. Oke, baik Pak, secara kebutuhan gitu ya untuk khusus di Provinsi Sumatera Selatan sendiri berapa sih stok yang harus tersedia seperti itu? Itu hitung-hitungan kasar aja, paling enggak 10 ton. 10 ton per hari? 10 ton itu per bulan. Per bulan. Hitungan kasarnya, tapi kan di luar gimana kalau mereka buat kue, gimana kalau dia ada sedekah, itu kan terus sudah pasti menjelang Lebaran ini. Menjelang Ramadan sudah pasti kan kebutuhan gula meningkat. Kita perlu untuk buka untuk yang manis-manis itu, buat takjil, buat segala macam kolak kan. Nah, kemarin saya sudah minta ke Bulog Sumsel untuk melipat gandakan stok gula itu. Oke. Ini kalau nggak salah 250.000 ton yang akan diimpor ini dari luar. Nah, jatah kita kalau nggak salah 90.000 ton ya, jatah Sumsel. Nah, saya minta dilipat gandakan ya, perintah Pak Gubernur juga dilipat gandakan supaya jangan sampai kekurangan khusus untuk Sumsel. Ya. Dan retail juga itu Aprindo sudah kita hubungi, Asosiasi Pengusaha Retail, untuk mensupport kira-kira gudang-gudang mana yang di luar Sumsel yang masih ada stok gulanya untuk dipindahkan atau dikirim ke Sumsel supaya menutup kekurangan gula untuk sementara ini. Demikian. Oke, impornya dari negara mana Pak Iman? Impornya kalau menurut Kementerian Perdagangan itu ada 3 kalau nggak salah, dari Australia, dari India dan Thailand, karena kita cari negara yang dekat supaya cepat sampai ya. Oke. Nah, proses pembuatan gula itu informasi dari pabrik ini sekitar 2 atau 3 minggu atau minimal paling cepat 15 hari. Jadi bahan baku gula itu kan diproses dulu nih di pabrik. Nah, setelah begitu jadi langsung disalurkan ke seluruh Indonesia seperti itu. Baik, Pak Iwan, terima kasih sudah berbagi informasinya bersama Sonora ya Pak ya. Oke, terima kasih masyarakat ya, kita himbau ya, ini himbauan Pak Gubernur ya, tetap tenang ya, jangan ya panik ya. Ini Bulog ya, bukan kata saya, ini Bulog. Bulog mengestimasi 1 bulan ke depan masih ada gula, masih cukup. Ya. Ada jaminan dari Bulog juga ya Pak ya? Ya, Bulog ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama kami. Ya, Assalamualaikum Bapak. Salam. Ya, baik sahabat Sonora, demikian perbincangan kami ya bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Andes Iwan Gunawan. Ini seputar kenaikan harga gula ya. Semoga tentunya dapat bermanfaat untuk sahabat Sonora. Sonora